Jokowi masih merupakan aset politik penting bagi PDIP. Jokowi masih bisa diandalkan untuk meraup suara rakyat dalam pemilu 2024. Tetapi situasi sekarang berbeda. Kalau di tahun 2014, pemilu 2014, 2019, Jokowi memang diandalkan oleh PDIP. Karena itu PDIP dua kali berturut-turut atas bantuan Jokowi memenangkan pemilu legislatif, juga memenangkan pemilu presiden. Ini catatan yang tidak bisa dipungkiri. Dan kalau ada katakanlah rewards atau hadiah dari PDIP berupa dukungan bagi Jokowi untuk dalam pemilu wali kota Solo, kemudian pemilu gubernur Jakarta, dan juga pemilu presiden dua kali berturut-turut, maka itu adalah sebuah harga yang pantas diperoleh Jokowi. Tapi sekarang situasi hubungan renggang, buruk, dan ada yang mengatakan hubungan PDIP Jokowi masuk dalam tahap talak tiga, itu tidak bisa dilakukan. Semua orang bisa melihat bahwa ini adalah karena proses atau karena pernyataan dari ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dianggap merendahkan, meremehkan Jokowi dengan menyebut sebagai petugas partai pada dasar presiden, dan juga mengatakan kalau bukan PDIP Jokowi tidak akan jadi apa-apa. Ini adalah upaya merendahkan dan sekaligus menunjukkan sikap-sikap feodalisme dari Megawati, dan ini tidak menimbulkan simpati. Sekarang Jokowi mengambil sikap politik sendiri, membiarkan anaknya bermanuver menjadi cawapresnya Prabowo, kemudian membiarkan anaknya Kaisang menjadi ketua PSI. Tetapi PDIP tidak berani mengambil tindakan tegas karena berhitung. Saat ini menurut survei prediksi pemenang pemilu 2024 adalah Partai Gerindra. PDIP melorot merosot kedua. Dan itu suatu hal yang lumrah. Bisa juga rakyat pemilih menjadi marah, menjadi antipati terhadap sikap-sikap yang merendahkan itu. Merupakan represi dari sikap feodal. Mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo, beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal, diikuti terus kan sama saya aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf, saya minta, kaget Pak Ma'ruf itu dulunya sama-sama di BPIP, waktu itu masih UKP PIP. Terus setelah itu gitu ada Pak Mahfud tuh, saya lihat tuh, mana dia tadi ya, ada deh, nah itu. Terus saya bilang gini kan, Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak ntar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf kan. Terus bilang Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam. Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung 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 tung, lah aku kok ora dijupuk ya, lah kan mestinya ya katut no aku, enggak, tetap aja BPIP. Yo, ya udah, karena saya nggak cari kuasa, tahu nggak? Ya, saya kira itu salah satu atau salah dua faktor atau salah tiga faktor ya yang berpengaruhi. Tapi kita juga harus melihat mengapa Pak Jokowi misalnya sangat sangat peduli untuk cawe-cawe dengan siapa yang jadi presiden yang akan datang. Padahal dia kan kalau sebagai incumbent yang tidak maju lagi kan bisa aja cukup mengambil jarak yang sama terhadap semua calon gitu. Jadi kita berpikir soal dua hal, berarti untuk Pak Jokowi juga berpikir soal apa
yang dia pikirkan untuk ke depannya. Pertama soal warisan yang dia ingin turunkan atau tinggalkan, terutama proyek-proyek yang dia anggap sebagai sesuatu yang bisa dia banggakan, terutama seperti IKN, infrastruktur, dan sebagainya. Yang kedua, ya jangan lupa bagaimanapun Jokowi itu politisi, dan kita tahu bahwa sebagai politisi dia sudah memasang atau sudah mendukung sejumlah langkah dari keluarganya untuk meneruskan ya tradisi berpolitik. Dalam hal ini ada Gibran dan ada juga Bobi misalnya di Sumatera Utara. Nah, itu berarti dia dapat melihat siapa yang di antara calon presiden sekarang ini yang paling mungkin lebih dekat dengannya setelah dia turun sebagai presiden. Itu saya kira beberapa pertimbangan juga ya yang bisa mempengaruhi mengapa kemudian berpisah, selain soal yang disebutkan oleh Pak Anang tadi. Jadi ada sejumlah faktor itu. Oke. Ya, step by step kemudian terakumulasi. Jadi alasan-alasan sebetulnya batu kerikil, kemudian dari itu berulang-ulang dan kemudian dalam banyak hal kemudian ada perbedaan dan memposisikan Pak Jokowi itu sebagai bukan lagi sebagai sebuah faktor penggerak utama mesin politik PDIP. Maka disitulah kemudian Pak Jokowi mengambil perahu yang lainnya semacam itu. Rentetannya banyak ya, mulai dari arogansi dari Bu Megawati terhadap Pak Jokowi sebagai seorang kader, disebut juga sebagai petugas partai dan macam-macam. Ini kan kata-kata yang dalam tanda kutip menunjukkan istilahnya, saya katakan otoriternya atau kekuatan dari ketua umum Megawati, atau saya katakan dalam bahasa komunikasi politik itu sebagai sebuah arogansi ketua umum terhadap kadernya sendiri. Bayangkan seorang presiden dikatakan sebagai petugas partai, kata semacam itu. Ini kan sebetulnya sudah merusak citra demokrasi, bahwa presiden itu adalah untuk semuanya. Ketika dikatakan petugas partai, maka seolah-olah harus semuanya mengikuti partai. Padahal posisi Jokowi sudah sebagai pejabat publik. Satu. Kemudian yang kedua, dikatakan dalam berbagai forum-forum yang itu dihadiri oleh orang-orang banyak, orang-orang penting, tetapi kemudian merendahkan secara personal Jokowi di hadapan itu. Dan pada akhirnya ketika PDIP itu tidak mengajak pembicaraan untuk menentukan capres dan cawapres tahun 2024, maka disitulah yang terjadi.